Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas di bab 2 tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aulia Nurul Syafira, saya NIM 180503215 dan saya jurusan akuntansi di Universitas Sumatera Utara. Oke, di sini kita bahas tentang pengertian penjualan konsinyasi. Pengertian penjualan konsinyasi menurut Drabin 1989 yang mengartikan bahwa penjualan konsinyasi sebagai salah satu bentuk penjualan dengan penyerahan barang oleh pemiliknya kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Sementara hak kepemilikan atas barang masih ditahan atau dipegang oleh si pemilik sampai barang tersebut terjual. Masuk yang kedua, ciri-ciri penjualan konsinyasi. Ciri-ciri penjualan konsinyasi itu ada 4. Yang pertama, ada hak pemilik atas barang. Yang kedua, biaya penjualan. Yang ketiga, barang yang tak terjual. Yang keempat, harga jual barang konsinyasi. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada hak milik atas barang. Hak kepemilikan masih tetap berada di tangan konsinyor. Yang kedua, biaya penjualan, yaitu semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan penjualan barang konsinyasi ditanggung oleh konsinyor. Yang ketiga, barang yang terjual, yaitu bila jangka waktu yang ditentukan harus habis dan barang konsinyasi belum juga terjual, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pihak konsinyor tanpa pembebanan biaya kepada pihak konsinyi. Yang keempat, yaitu harga jual barang konsinyasi. Harga jual barang konsinyasi yaitu harga jual yang ditetapkan oleh konsinyor, dan konsinyasi tidak boleh menjual barang konsinyasi dengan harga yang menyimpan dari harga yang diterapkan. Lanjut, di sini alasan memilih penjualan konsinyasi itu ada 2. Yang pertama ada konsinyor, yang kedua ada konsinyasi. Konsinyor, bagi pihak konsinyor itu melakukan penjualan secara konsinyasi jelas akan mempengaruhi volume penjualannya dan sekaligus dapat memperluas pemasarannya. Sedangkan konsinyasi, bagi pihak konsinyasi, sistem penjualan konsinyasi jelas akan memberikan manfaat untuk dalam bentuk diperolehnya pendapatan dari hasil penjualan konsinyasi, yaitu berupa komisi yang diberikan atas jasanya dalam memasarkan barang para konsinyor. Selanjutnya kita masuk ke metode akuntansi untuk penjualan konsinyasi. Pada penjualan konsinyasi terdapat 2 metode, di mana metode tersebut yaitu yang pertama ada namanya metode laba terpisah, yaitu transaksi-transaksi penjualan konsinyasi dipisahkan pencatatannya dari transaksi penjualan biasa atau reguler, sehingga laba dan rugi yang timbul dari penjualan konsinyasi akan dapat diketahui secara tersendiri. Yang kedua yaitu metode laba terpisah. Metode ini di mana laba atau rugi yang berasal dari penjualan konsinyasi tidak terpisah dengan laba atau rugi penjualan reguler. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi dan ayat jurnalnya. Yang pertama, akuntansi untuk konsinyor, metode laba terpisah. Misalkan, transaksi penjualan barang konsinyasi itu jurnalnya debitnya barang konsinyasi penjualan barang, kreditnya persediaan. Pembayaran biaya angkut barang konsinyasi. Debitnya barang konsinyasi, biaya angkut debit, kas kredit. Yang ketiga, pembayaran biaya angkut barang konsinyasi. Debitnya piutang konsioner, kreditnya barang konsinyasi biaya komisi, kreditnya barang konsinyasi penjualan. Terus menerima pembayaran dari komisioner, kasnya di debit,
piutang konsionernya di kredit. Lanjut, akuntansi untuk konsinyor, yaitu metode laba tidak terpisah. Transaksinya, pembayaran biaya angkut barang konsinyasi, ayat jurnalnya, biaya angkut di debit, kas di kredit. Ya, terus menerima laporan pertanggungjawaban yang berisi penjualan, biaya, dan pendapatan yang akan diterima komisioner. Ayat jurnalnya, piutang komisionernya itu di debit, biaya komisionernya itu di debit, penjualannya di kredit. Terus harga pokok penjualannya di debit, persediaannya itu di kredit. Lanjut, menerima pembayaran dari komisioner. Ayat jurnalnya, kasnya di debit, piutang komisionernya itu di kredit. Akuntansi untuk konsinyi, metode lama tidak terpisah. Transaksinya, membayar biaya angkut atau praktikan, ayat jurnalnya utang pengamanan itu di debit, kasnya di kredit. Menjual barang konsinyasi, ayat jurnalnya itu kas di debit, penjualan di kredit, pembelian di debit, utang pengamatan itu di kredit. Mengirim pembayaran kepada pengamanat. Ayat jurnalnya itu utang pengamanat itu di debit, kasnya di kredit. Selanjutnya, contoh metode laba terpisah. Di sini ada keterangan transaksi. Misalnya, PT X bertindak sebagai konsinyor dan Toko Z bertindak sebagai konsinyi. PT X menitipkan handphone kepada Toko Z untuk dijual seharga 850.000 per buah. Toko Z akan diberikan komisi 20% dari hasil penjualan yang dilakukannya. Semua biaya yang dikeluarkan Toko Z sehubungan dengan penjualan HP tersebut ditanggung dan diganti sepenuhnya oleh PT X. Harga pokok per buah HP seharga 500.000. 2 April, PT X mengirimkan 10 buah HP kepada Toko Z. 2 April, ongkos kirim dibayar oleh PT X sebesar 600.000. 3 April, Toko Z membayar biaya pada saat menerima HP sebesar 250.000. Dari tanggal 3 sampai tanggal 30 April, seluruh HP terjual oleh Toko Z. 3 April, Toko Z mengirimkan laporan penjualan dan sekaligus mengirimkan uang hasil penjualan sesudah dipotong berbagainya yang terkait. Di sini kita bisa lihat jurnal untuk mencatat sebagai transaksi antara pihak konsinyi dan konsinyor di atas akan terlihat sebagai berikut. Bisa kita lihat sendiri. Di situ ada transaksi, buku konsinyi dalam rupiah dan buku konsinyor dalam rupiah. Lanjut. Contoh metode tak terpisah. Transaksi antara PT X dan Toko Z dalam contoh di atas akan dipakai sebagai ilustrasi penggunaan metode laba tak terpisah. Bisa kita lihat juga di sini ada transaksi, buku konsinyasi dan buku konsinyor. Lanjut, akuntansi untuk barang titipan yang belum terjual akhir periode. Akuntansi bagi konsinyor. A. Pada persediaan tersebut akan dicantumkan sebagai persediaan akhir di mana nilai persediaan akhir tersebut ialah sebesar harga toko ditambah biaya-biaya dan laba dikeluarkan yang menjadi bagian dari persediaan baik oleh konsinyor secara profesional. Yang B, pada akhir periode akan ada penyesuaian yaitu memasukkan biaya lain selain harga pokok ke dalam persediaan. Akuntansi bagi konsinyi. Konsinyi tidak melakukan pencatatan penyesuaian karena barang tersebut bukan persediaannya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan kata maupun ada kesalahan dalam sistem pengucapan saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.